Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini Selasa 6 Juli 2021, hari biasa pekan ke-14, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sekali peristiwa, ketika kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pengulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kalau kita mendengar sabda Tuhan hari ini, sungguh mencolok sekali tanggapan orang-orang ketika melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Orang biasa dan sederhana justru bisa mengagumi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sedangkan orang-orang Farisi justru malah mencemoohnya. Melihat orang yang buta bisa melihat, orang bisu bisa berkata-kata, orang banyak yang biasa dan sederhana itu bisa mengatakan, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Sedangkan orang-orang Farisi justru berkata, dengan kuasa pengulu setan ia mengusir setan. Orang yang sederhana dan biasa justru lebih mampu dan bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam tiap karya mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus daripada orang-orang Farisi itu. Saudari-saudaraku yang terberkati, sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan hari ini mengajak kita untuk bertanya dalam diri sendiri, sejauh mana selama ini saya merasakan hadirnya Tuhan, terutama dalam kebaikan yang dilakukan orang lain. Jika hanya memperhatikan yang salah dan yang kurang daripada yang baik dan benar, maka kita bisa melewatkan kebaikan yang sebenarnya ada. Kita perlu terbuka terhadap bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang lain. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang selalu baru. Kebaikan-Mu nyata dalam karya mukjizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus atas orang buta dan bisu. Semoga kami tetap mampu melihat kebaikan dari orang lain dan kebaikan yang kami lakukan sebagai pantulan kebaikan dan kasih-Mu yang nyata untuk kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Semoga lekas pulih dan menjadi sehat kembali. Kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.